Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Millatul Wahdah. Saya dari kelas B22. Alamat saya dari Raja Galuh, Majalengka. Di sini saya akan memenuhi tugas akhlak tasawuf, yaitu tentang tugas utama manusia. Baik, sebelum menjelaskan tentang tugas utama manusia, saya akan sedikit menjelaskan tentang asal-usul manusia itu sendiri. Mula-mula Allah menciptakan manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau diciptakan oleh Allah berasal dari tanah. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Setelah itu Allah meniupkan rohnya sehingga Nabi Adam beliau bisa bergerak, berpikir, berkeinginan, punya harapan, bisa menilai, dan juga lain-lain. Dari kejadian tersebut bisa kita simpulkan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama unsur materi, yaitu berupa tubuh manusia, yaitu yang berasalnya dari tanah, dan yang kedua unsur imateri, yaitu roh substansi imateri, yaitu di alam gaib. Sebagai kejadian ini asal usul manusia ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 sebagaimana bunyinya sebagaimana berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah, kemudian Allah jadikan saripati itu menjadi air mani yang disimpan di dalam rahim, kemudian air mani itu dijadikan segumpal darah itu dijadikan segumpal daging itu dijadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging, kemudian dia dijadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Allah adalah pencipta yang paling baik. Nah, itu sekilas tentang asal usul manusia. Selanjutnya tugas utama manusia. Tugas utama manusia yang paling pertama adalah sebagai hamba Allah. Maka posisi kita adalah sebagai yang diciptakan. Kita dengan Allah itu posisinya kita sebagai makhluk yang diciptakan dan Allah sebagai sang khalik yang menciptakan. Maka dari itu tugas kita adalah patuh taat kepada Allah atas segala aturan-aturan yang Allah berlakukan. Kita benar-benar harus taat kepada Allah terhadap ajaran-ajaran Allah dan berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang. Selanjutnya, tugas manusia selanjutnya adalah sebagai khalifah, adalah sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau, dan engkau Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi yang dimaksud dengan khalifah ini gitu ya, kita sebagai manusia itu menjadi pemimpin ya, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Paling tidak setidaknya kita itu menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, dan kita dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Kita ditugaskan untuk menjaga kemakmuran di muka bumi ini. Selain itu, kita juga sebagai khalifah fil ardh ditugaskan untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi ini. Kita sesama manusia berkewajiban, bertugas, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam kesabaran. Karena itu kekhalifahan itu merupakan tugas yang suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia akhir zaman nanti ya. Maka kita sebagai khalifah fil ardh perlu untuk memberdayakan diri kita ya, diantaranya dengan kita menuntut ilmu ya, supaya kita bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Kita juga menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang menimbulkan bahaya dan kesengsaraan ya. Kita menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk, memelihara diri kita. Terus selanjutnya kita bisa dengan cara kita juga menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia ya, karena akhlak itu atau perilaku yang mulia itu begitu penting. Disitulah nanti ketika akhlak kita mulia, kita bisa mewujudkan bagaimana sikap dengan sesama manusia yang baik. Tugas manusia sebagai khalifah juga kita dituntut atau kita diharuskan untuk bisa saling tolong menolong sesama manusia, mewujudkan persatuan dan kesatuan, menegakkan keadilan dalam masyarakat, bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika ada kejelekan, kita berusaha mencegahnya, dan kita mengajak orang-orang sekitar untuk bisa bersama-sama berbuat baik ya. Selanjutnya juga bisa dengan berlaku baik terhadap semua lapisan masyarakat, baik itu dari masyarakat yang lemah atau yang miskin, dari berbagai kalangan lah. Kita jangan membeda-bedakan. Kita harus ingat bahwa kita semua adalah makhluknya Allah. Dan tugas manusia selain sebagai khalifah fil ardh, itu manusia itu tugasnya sebagai penyampai risalah. Menyampaikan risalah atau berdakwah tentang bagaimana, tentang bahwa apa yang hak itu ya, yang betul itu misalkan contohnya salah satunya ialah kita menyampaikan risalah bahwa agama yang hak di mata Allah adalah hanya agama Islam. Yang agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, penyampaian itu bisa berupa lisan, bisa berupa tulisan, bisa juga secara
pemikiran, dan itu disampaikan dengan akhlak yang baik, dengan cara yang baik. Dan insya Allah itu akan menghasilkan hasil yang baik pula. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.